Selamat datang kembali rekan-rekan. Kita akan memasuki sesi yang ke-11 dalam perkuliahan pengelolaan data skala besar. Untuk sesi kali ini kita akan mencoba untuk memahami dan juga melihat bagaimana penerapan big data dalam web advertising. Teman-teman sudah melihat di dalam dua sesi yang kita lalui setelah masa ujian tengah semester, bagaimana hidden Markov model bisa kita manfaatkan untuk mengatasi problem-problem likelihood, decoding, serta pembelajaran, pemberian bobot di dalam sebuah model Markov untuk kasus sequential cases. Jadi bagaimana memanfaatkan kejadian dari suatu urutan untuk bisa diberikan pembobotannya. Ya, sehingga kita bisa melakukan pemodelan perhitungan terhadap urutan kemungkinan terjadinya event tertentu. Kita juga sudah melihat bagaimana hidden Markov model tersebut dimanfaatkan, diimplementasikan melalui MapReduce, serta teman-teman juga sudah mengerjakan tugas, saya yakin, terkait dengan melakukan analisis tentang pemanfaatan MapReduce di dalam sebuah implementasi hidden Markov model. Nah, lebih tepatnya sebetulnya dalam kaitan sebuah Markov model ya, sesuai dengan studi kasus di dalam paper ini. Nah, baik. Sedangkan untuk hari ini agenda kita akan coba melihat bagaimana progres dari proyeknya teman-teman, serta kita akan mencoba wrapping up, mengakhiri pembahasan mengenai hidden Markov model dari hasil studi kasus yang teman-teman sudah olah. Kita akan coba melihat enhancement yang bisa dilakukan sehingga kita bisa membentuk transition matrix. Serta tentu saja di dalam sesi kali ini kita akan mendalami tentang bagaimana memanfaatkan web advertising algorithm ya dengan pendekatan big data. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana adanya algoritma AdWords dan juga AdSense dari Google sebagai studi kasus kita. Untuk mengakhiri pembahasan kita mengenai hidden Markov model, maka di dalam slide ini teman-teman akan bisa melihat sebuah contoh enhancement atau perbaikan dari studi kasus yang kita angkat berdasarkan paper yang dijadikan tugas minggu lalu itu. Kita akan mencoba membentuk matriks transisi ya yang berisi probabilitas peralihan dari satu kata ke kata lain. Ya, sebagai contoh, misalkan teman-teman di bagian kanan atas bisa melihat ada masukan berupa urutan kata-kata dan akan bisa menghasilkan sebuah matriks yang berisi kemungkinan terjadinya peralihan dari satu kata ke kata lain tentu saja berdasarkan input yang diberikan. Nah, apa yang menjadi perubahan dibandingkan dengan hasil dari paper yang sudah diberikan tersebut? Di sini kita lihat ada dua algoritma di sebelah kanan, ada map ya dan reduce. Jadi ada perubahan yang dilakukan di masing-masing map dan reduce-nya. Di bagian map kita melihat ya bahwa yang dilakukan di sini adalah mencoba menghitung nilai probabilitas ya dari peralihan kata satu ke kata lain ya. Jadi ada penambahan kode program itu. Nah, kemudian penambahan kode program di dalam map ini nantinya tentu saja akan diinputkan ke dalam reducer ya sebagai masukan ke dalam reducer yang pada akhirnya nanti akan mengembalikan hasil secara keseluruhan ya terkait dengan panjang kata dalam konteks untuk bisa melihat atau memperhitungkan, mengkalkulasi nilai probabilitas dari kemunculan kata-kata di dalam sebuah inputan, ya entah berupa dokumen ataupun berupa urutan teks tertentu. Nah, sehingga dengan adanya map dan reduce yang sudah dirubah ini, maka di dalam driver ya atau di dalam program utama kita akan melakukan penambahan bagian kode, yaitu di sini kita akan memberikan penambahan setiap kata yang terhubung. Ya, tentu saja sesuai dengan apa yang dihasilkan dari map dan reduce sebelumnya ya, bahwa pada akhirnya kita akan bisa
melihat kata-kata yang terhubung, dan dengan berdasarkan hasil perhitungan probabilitas di dalam map yang sudah dilakukan, maka kita mendapatkan hasil akhir berupa matriks keterhubungan sekaligus transisi yang terjadi. Mari kita mulai membahas mengenai bagaimana pemanfaatan big data untuk melakukan periklanan secara online. Nah, namun sebelum masuk ke sana, kita akan terlebih dahulu mengenali satu istilah, di sini dikatakan sebagai bipartite matching. Ya, bipartite matching ini adalah suatu graph yang nantinya akan dimanfaatkan untuk mengaitkan pemberi dan penerima iklan. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan bipartite matching. Ya, andaikan di sini teman-teman memiliki adanya dua buah himpunan, himpunan anak laki-laki dan himpunan anak wanita atau perempuan, maka ya teman-teman bisa melihat sini sebagai nodenya atau simpul-simpulnya adalah individu-individu sesuai dengan kategori laki-laki atau perempuan. Kemudian ada age ya atau ada kaitan, ada relasi yang menghubungkan antara dua himpunan tersebut yang dinamakan sebagai preferences atau ketertarikan. Nah, tujuan kita di sini adalah untuk melakukan pematchingan, ya. Kita mencoba mematchkan, kita mencoba untuk mencocokkan, ya, bagaimana ya katakan anak laki-laki dengan anak perempuan yang ada di dalam himpunan kita ini sehingga jumlah maksimum preferences akan bisa dipasangkan. Nah, itulah yang nantinya akan menjadi tujuan kita. Baik, kita coba melihat berdasarkan kaitan preferences atau kaitan ketertarikan. Maka kalau kita berbicara tentang bipartite matching, ya kalau kita berbicara tentang matching berarti relasinya adalah 1 ke 1. Maka kemungkinan, ya salah satu kemungkinan yang bisa diterapkan di sini sesuai dengan garis preferensi yang ada, maka kita bisa memasangkan, ya misalkan di sini anak laki-laki nomor 1 dengan anak perempuan A, ya. Demikian juga anak laki-laki nomor 2 dengan anak perempuan B, kemudian anak laki-laki nomor 3 dengan anak wanita D. Ya, jadi kita katakan di sini memiliki 3 match. Nah, namun tentu saja disayangkan bahwa hasil matching yang terjadi ini belum sesuatu yang optimal. Kita bisa melakukan perbaikan ya terhadap hasil matching yang ada. Teman-teman bisa melihat misalkan di sini kita istilahkan dengan perfect matching yang artinya setiap komponen dalam himpunan laki-laki bisa dihubungkan dengan satu elemen dalam himpunan wanita. Ya, sebagai contoh, kalau yang tadinya kita memilihkan memasangkan 1 dengan A, ya, maka di sini kita memasangkan 1 dengan C. Ya, kemudian 2 dengan B, 3 dengan D, dan 4 bisa kita pasangkan dengan A. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa ada kemungkinan bahwa kalau kita melakukan matching sangat tergantung pada urutan pada saat kita melakukan matching tersebut. Ya, kalau di dalam slide sebelumnya kita lihat, kita langsung memasangkan sesuai dengan garis yang ada 1 dengan A. Ya, sehingga 4 tidak mendapatkan pasangan pada akhirnya. Nah, tetapi akan berbeda apabila kita bisa melihat secara overall terlebih dahulu, secara keseluruhan terlebih dahulu, baru kita melakukan matching. Ya, dan ini satu problem yang diupayakan untuk bisa dioptimalkan sehingga terutama kalau kita berbicara tentang online advertisement, ya periklanan online, maka kita akan bisa mendapatkan nilai maksimum matching. Ya tentu akan sukar sekali untuk bisa mendapatkan perfect matching, tapi paling tidak kita bisa memaksimalkan nilai matchingnya. Nah, berarti problem yang akan kita angkat di sini adalah mencoba untuk mendapatkan nilai maksimum matching sesuai dengan
graf bipartit yang kita miliki. Tentu saja sekali lagi kita perlu perhitungkan bahwa ada kemungkinan perfect matching bisa dilakukan, tetapi tentu akan sukar sekali. Nah, oleh karena itu, kita akan mencoba untuk memanfaatkan ya algoritma yang cukup ringkas dalam upaya memaksimalkan matching ini. Ya, memang ada satu algoritma yang sifatnya offline, ya, yang artinya kita bisa melihat dari graf secara keseluruhan terlebih dahulu, baru kita melakukan matching. Tetapi tentu saja kalau di dalam periklanan secara online, ya, atau di dalam kasus-kasus yang saat ini kita hadapi di dunia real, belum tentu kita bisa mendapatkan informasi tentang keseluruhan graf kita di awal. Nah, ini situasi yang tentu saja sangat-sangat perlu dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimalnya. Baiklah, kita akan menggarisbawahi konsep online ya di dalam matching problem ini. Katakan sebagai ilustrasi, di awal kita memiliki sekumpulan anak laki-laki. Kemudian di dalam setiap ronde atau dari setiap sesi yang ada, kita akan memilihkan satu anak wanita untuk dipasangkan dengan kumpulan salah satu dari kumpulan himpunan pria tersebut. Nah, artinya apa? Artinya kemunculan dari anak wanita adalah sesuatu yang sifatnya streamed, ya, atau sesuatu yang sifatnya online, sesuatu yang muncul belakangan, tidak langsung dari awal. Nah, oleh karena itu, untuk setiap sesi yang ada, setiap kesempatan, kita perlu mengambil keputusan. Apakah kita akan memasangkan langsung ya seorang anak laki-laki dengan wanita yang ada di dalam himpunan kita, atau bahkan kita tidak perlu melakukan pemasangan, ya, karena kita mencoba untuk mengoptimalkan, memaksimalkan nilai dari matching yang nantinya diharapkan terwujud. Hal yang mirip sebetulnya bisa kita ibaratkan juga pada saat katakan kita memanfaatkan algoritma MapReduce untuk melakukan alokasi server, ya, alokasi server untuk mengeksekusi ya algoritma map maupun reduce kita. Nah, problemnya sama, yaitu bagaimana kita bisa mengalokasikan secara maksimal. Baik, di dalam slide ini kita melihat kembali ilustrasi tentang bagaimana 4 orang laki-laki yang akan kita coba pasangkan dengan 4 orang wanita. Nah, tetapi tentu saja dengan adanya garis preferensi yang muncul, bisa terjadi bahwa ada salah satu yang tidak mendapatkan pasangan. Ya, sebagai contoh, misalkan di dalam slide ini, teman-teman bisa melihat bagaimana bahwa anak laki-laki nomor 4 tidak mendapatkan pasangan karena sudah diambil oleh yang nomor 1. Padahal apabila kita memindahkan nomor 1 ini untuk dipasangkan ke B, maka semua akan menjadi happy. Nah, inilah yang menjadi permasalahan utama untuk bisa melakukan graph matching. Langkah paling sederhana atau pendekatan yang paling sederhana dikatakan di sini dinamakan sebagai greedy algorithm. Ya, yang artinya apabila ada anak wanita yang ingin dipasangkan dengan seorang pria, maka ya kita bisa menyatakan pasangkan saja secara sembarang selama memang ada ketertarikan. Jika tidak ada ketertarikan, maka tidak perlu untuk dipasangkan. Ya, atau artinya kita melihat dari sisi realita bahwa begitu ada yang masuk permohonan untuk dipasangkan, kita langsung melihat apakah tersedia atau tidak. Jika tidak, maka kita tidak pasangkan. Nah, seberapa baik performa dari algoritma greedy ini? Cara untuk mengevaluasi algoritma di dalam matching, kita akan menggunakan istilah competitive ratio, ya, rasio kompetitas, ya, yang artinya apabila
kita memiliki ya adanya jumlah hasil dari greedy, maka kita akan bagi, ya kita akan rasiokan, kita akan bandingkan dengan kalau seandainya terjadi pemasangan secara optimalnya. Ya, atau dengan kata lain, kompetitif rasio di sini boleh dikatakan sebagai nilai minimal dari semua input yang dimungkinkan ya terhadap nilai dari greedy dibagi dengan nilai dari optimalnya. Nah, kita akan mencoba melihat ya di dalam slide-slide selanjutnya bagaimana performa dari worst performance untuk algoritma greedy ini. Cara paling sederhana untuk menganalisis performa dari algoritma greedy ini, ya kita coba untuk melihat secara kasusnya, ya kita coba mendalami, kita anggap bahwa ya katakan bahwa algoritma greedy performanya tidak sama dengan algoritma optimal, yaitu sebagai asumsi kita. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa nilai dari greedy tidak sama dengan nilai dari optimal. Anggaplah sekarang bahwa himpunan dari anak-anak wanita yang berada di gambar sebelah kanan ini yang berwarna pink, ya himpunan yang berwarna pink ini, itu akan di-match-kan semuanya kalau kita menggunakan nilai optimal untuk semua anak laki-laki ya yang berwarna hijau. Nah, kalau itu menjadi kasus, maka semua anak laki-laki ya yang B yang terhubung dengan anak wanita yang ada di G ya, maka itu akan menjadi nilai optimalnya ya. Nah, tetapi seandainya tidak terjadi, jadi kalau misalkan nilai optimal itu tidak dimungkinkan, maka kita bisa berasumsi lagi bahwa nilai greedy itu akan nilainya lebih besar atau sama dengan B. Ya, B di sini adalah anak laki-laki di dalam himpunan B yang berhasil dipasangkan. Ya, jadi kita bisa mengasumsikan suatu nilai untuk B ya sebagai nilai minimal yang terjadi, dan inilah yang akan menjadi worst case terhadap performa dari algoritma greedy ini. Baik, mari kita melihat ya bagaimana bahwa kita sudah mengasumsikan ya bahwa semua anak laki-laki dan semua anak perempuan itu bisa terpasang atau tidak ya tergantung pada algoritma greedy yang berhasil dijalankan. Ya, tetapi dari asumsi kita di slide sebelumnya, kita bisa melihat bahwa semua anak wanita itu akan berhasil dipasangkan di algoritma yang optimalnya, tetapi belum tentu di algoritma greedy-nya. Ya, nah oleh karena itu kita bisa menyatakan sebuah persamaan lagi bahwa performa atau jumlah match algoritma greedy ini pasti adalah lebih besar atau sama dengan dari algoritma B. Ya, jumlah B, ya, anak laki-laki. Nah, berarti paling tidak akan ada sejumlah G yang berhasil dipasangkan dengan wanita yang ada. Ya, dengan kata lain, semua wanita akan nilainya lebih kecil atau sama dengan jumlah laki-laki yang tersedia. Ya, kalau tidak terjadi, maka ya akhirnya kita bisa bilang bahwa tidak semua anak laki-laki dipasangkan dengan anak wanita yang diinputkan. Ya, atau dengan kata lain, nilai dari jumlah himpunan wanita pasti lebih kecil ya yang berhasil dipasangkan lebih kecil sama dengan dari jumlah anak laki-lakinya dan lebih kecil sama dengan jumlah greedy-nya. Ya, atau dengan kata lain di sini jumlah algoritma greedy ya asumsi yang kita ambil ini akan menjadi nilai worst case-nya ya worst case-nya adalah kalau
tetap nilainya sebanding atau sama dengan jumlah anak prianya. Nah, secara definisi, di dalam G kita juga sudah melihat bahwa jumlah optimal, ya jumlah pasangan optimal, ini pasti lebih kecil sama dengan jumlah greedy, ditambahkan dengan jumlah wanita secara totalnya. Nah, secara total berarti termasuk yang tidak berhasil dipasangkan. Ya, sehingga kalau kita mengasumsikan ini secara keseluruhan, maka kita akan bisa melihat bahwa jumlah total anak wanita ini akan sama dengan jumlah total anak pria, sama dengan nilai dari greedy-nya. Ya, nah, kalau semua ini kita satukan, asumsi-asumsi kita, ya, maka kita bisa melihat bahwa nilai optimal pasti lebih kecil atau sama dengan 2 kali nilai greedy. Ya, 2 kali nilai greedy karena berdasarkan jumlah dari himpunan pria dan wanita dalam hal ini. Ya, sehingga kalau kita tarik kesimpulan, rasio yang bisa kita ambil sebagai worst case-nya adalah 1/2. Atau boleh dibilang, ya, worst case yang mungkin terjadi untuk semua anggota B dan G, anak pria dan wanita, maka peluang untuk dipasangkan secara greedy dalam hal ini, peluang worst case-nya adalah 1/2. Mari kita melihat bagaimana worst case skenario bisa terjadi dengan menggunakan algoritma greedy ini. Sekali lagi kita lihat ada 4 anak laki-laki dengan masing-masing nilai preferensi terhadap anak wanita yang diinputkan belakangan. Ya. Nah, pada saat kita melakukan pemasangan secara langsung dengan greedy, maka kita melihat bahwa secara worst case, setengah dari himpunan awal kita, anak laki-laki kita, tidak mendapatkan pasangan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai web advertising dengan menggunakan pendekatan yang mirip sesuai dengan bipartite match yang sudah kita lihat contohnya di dalam slide-slide sebelum ini. Sejarah perkembangan dari web advertising sebenarnya bisa kita lihat mulai muncul sekitar tahun 90-an pertengahan, ya, sampai awal tahun 2000. Saat itu yang tren adalah menggunakan banner, ya, banner sesuai dengan halaman web yang ada. Nah, pada awal dari pertumbuhan web advertising ini, yang digunakan adalah kita mencoba menghitung nilai impresi, ya, atau nilai tampilan dari iklan yang akan di-charge dengan nilai angka finansial tertentu untuk setiap 1000 iklan biasanya. Ya, jadi dikatakan di sini sebagai CPM, ya, cost per mil, ya, atau cost per 1000 iklan. Nah, apa yang dimunculkan di sini mirip seperti kalau kita memasang iklan di TV atau mungkin di majalah atau di radio, jadi sesuai dengan jumlah kemunculan tanpa memperhitungkan efisiensi. Nah, tetapi beranjak perlahan-lahan mulai memperhitungkan adanya demografis, ya, sesuai dengan wilayah penyebaran iklan dan potensi iklan tersebut akan memiliki impact. Nah, memang dengan model seperti ini yang terjadi adalah low click-through rates, ya, atau istilahnya sangat jarang orang yang melakukan klik, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya, sehingga menyebabkan low return on investment, jadi low, keuntungannya rendah, ya. Dan ini akhirnya dihindari atau bahkan mulai dihilangkan. Sekitar tahun 2000 awal, ya, kira-kira mungkin 2002 atau 2003, bentuk pemodelan iklan baru ditawarkan.
Ya, jadi di sini iklan ditawarkan berbasis pada keywords. Nah, sehingga kalau memang ada keywords yang dicari, maka pihak pengiklan yang menawarkan nilai query keywords yang ditawarkan itu dengan harga tertinggi, itulah yang akan dimunculkan. Dan pihak pengiklan ini akan di-charge hanya saat iklan tersebut diklik, ya, hanya saat iklan tersebut dikunjungi. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal implementasi oleh Google sekitar tahun 2002 dengan menggunakan AdWords. Bagaimana AdWords berperan bisa kita contohkan di dalam slide ini. Jadi misalkan ada sebuah keywords atau kata kunci yang dicari di dalam mesin pencarian, maka kata kunci tersebut akan dikaitkan dengan pihak-pihak yang mengiklankan keywords tersebut, diurutkan berdasarkan nilai bidding yang tertinggi. Ya, bisa kita lihat di sini misalkan ya untuk Hotel Sukajadi ini, maka sesuai dengan nilai bidding yang diberikan oleh pihak pengiklan, teman-teman bisa melihat ada urutan yang berbeda walaupun mungkin dengan hotel yang sama. Antara misalkan di sini booking.com, ya, atau dengan Agoda, atau mungkin dengan Traveloka, atau mungkin dengan hotels.com. Urutan didasarkan kepada nilai bidding atau nilai penawaran yang berani diberikan oleh pihak pengiklan berdasarkan kata kunci tertentu. Silakan teman-teman bisa melihat begitu banyak sumber di internet yang akan bisa memberikan informasi tentang bagaimana Google AdWords bekerja. Kita hanya akan memperdalam di dalam materi kita terkait dengan algoritma di belakangnya. Nah, tetapi ide dasar yang diberikan adalah di dalam AdWords ini, ranking kemunculan di mesin pencari itu akan ditentukan oleh nilai bidding dikalikan dengan nilai kualitas dari halaman yang menawarkan iklan tersebut. Dengan keberadaan Web 2.0 yang sangat-sangat dinamis dan interaktif, maka periklanan ini menjadi sesuatu yang ya sangat-sangat menjanjikan. Ya, bahkan dikatakan sebagai multi-billion dollar industry. Nah, problem yang penting untuk diangkat di sini adalah bagaimana ya kita memilih iklan yang mau ditampilkan sesuai dengan keywords atau query yang dimunculkan dalam mesin pencari. Ya, jadi kita akan mencoba memahami filosofi bagaimana urutan kemunculan iklan. Dan ini yang menjadi materi utama kita di sesi kita hari ini sebenarnya. Ya. Nah, tetapi di sisi lain, seandainya teman-teman adalah pihak pengiklan, maka tentu ada upaya untuk mencari, menentukan kata kunci apa yang akan menarik ya produk yang ditawarkan. Nah, ini akan kita coba lihat di dalam sesi kita minggu depan, ya sesi selanjutnya terkait dengan search engine optimization. Problem yang diangkat di dalam AdWords, kita perlu mengenalinya lebih dalam, adalah sebagai berikut. Pertama, kalau ada stream dari query, ya, atau urutan-urutan query yang datang ke dalam search engine, ya, query 1, query 2, sampai query ke N, maka search engine juga sebenarnya di sisi lain mengetahui adanya pihak pengiklan yang memberikan penawaran sesuai dengan query yang masuk ini. Maka dalam hal ini, ya, mesin pencari perlu menentukan mana subset atau katakan mana pihak pengiklan yang perlu dimunculkan iklannya. Ya, atau dengan kata lain kita masuk ke problem bipartite matching kita. Yang tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan dari search engine, ya, atau pihak yang memberikan jasa dalam penampilan iklan sesuai dengan query. Nah, dalam hal ini salah satu cara yang paling sederhana tanpa memperhitungkan urutan yang masuk, ya,
kita bisa saja langsung memberikan penilaian terhadap kualitas dari bidding yang diberikan dan nilai dari performa search engine atau dalam hal ini pihak pengiklan di dalam search engine yang sudah diketahui oleh pihak search engine tersebut. Ya, atau di sini kita akan menggunakan istilahnya expected revenue per click, ya, dengan mengalihkan nilai bidding dan click through rate. Baik, sebagai contoh, kita bisa melihat di slide ini, katakan ada 3 pihak pengiklan, A, B, dan C, masing-masing memberikan nilai bidding atau penawaran untuk menampilkan iklan. Si A memberikan nilai $1, B 0,75 dan C 0,5. Dengan masing-masing memiliki nilai historis click-through rate yang berhasil didata oleh mesin pencari tentu saja dalam hal ini, ya, dengan masing-masing besaran yang berbeda, maka kita akan bisa menghitung pada akhirnya nilai pendekatan, ya, atau probabilitas yang mungkin kita dapatkan apabila kita mengiklankan A, B, ataupun C, ya, dengan nilai finansialnya. Ya, dalam hal ini teman-teman bisa melihat bahwa meskipun A memberikan bidding yang paling tinggi, tetapi karena kualitas dari C itu jauh lebih baik, maka pada akhirnya C inilah yang akan menjadi peringkat iklan tertinggi untuk ditampilkan. Nah, apa yang kita mau amati di sini adalah terkait dengan click-through rate, ya, bahwa historis dari sebuah pengiklan boleh dibilang menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan terhadap muncul tidaknya iklan tersebut. Ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi, meskipun nilai penawarannya setengah dari A, yang dalam hal C nilainya setengah dari A secara penawaran, tetapi karena historisnya baik, ya, maka C inilah yang pada akhirnya akan dipilih untuk diiklankan di ranking yang lebih tinggi dibandingkan A. Nah, kalau kita urutkan secara keseluruhan, ya, antara A dengan C dengan B, kalau dibandingkan secara keseluruhan, berdasarkan performa dan juga berdasarkan nilai bidding, maka urutannya di sini menjadi B, C, dan A. Ya, kita bisa melihat sekali lagi bagaimana peran dari click-through rate. Beranjak pada contoh yang kita lihat di 2 slide sebelumnya, maka untuk AdWords, kita bisa mendefinisikan problemnya secara ilmiah sebagai berikut. Diberikan sekumpulan nilai bidding dari para pemberi iklan, tentu saja untuk sebuah query tertentu. Kemudian kita mengetahui yang kedua adalah historis, ya, dari click-through rate pada masing-masing iklan tersebut. Ketiga, kita mengetahui juga nilai budget yang dimiliki oleh pihak pengiklan, ya, katakan selama 1 bulan. Keempat, kita mengetahui juga limit, ya, dari jumlah iklan yang akan ditampilkan oleh setiap pengiklan terhadap query-nya. Maka dalam hal ini mesin AdWords itu akan bisa merespon setiap query, ya, merespon setiap query dengan pihak-pihak pemberi iklan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran, ya, dari himpunan pengiklan, maksudnya dalam hal ini tidak akan melewati dari limit yang dibatasi per query ads-nya. Kedua, setiap advertiser harus memiliki bidding yang masih berlaku, tentu saja untuk setiap query yang muncul. Tiga, setiap advertiser memiliki budget yang cukup, ya, sehingga akan masih tetap punya hak untuk ditampilkan iklannya. Nah, dengan memperhatikan fakta-fakta dan juga tujuan yang diharapkan dari AdWords, maka nanti kita akan bisa melihat bagaimana pendekatan yang dilakukan, algoritma yang digunakan, ya, sesuai dengan problem awal yang tadi kita angkat mengenai bipartite matching.
Nah, sebenarnya algoritma untuk melakukan alokasi iklan dengan AdWords ini secara matematisnya teman-teman bisa baca dengan lengkap disertai dengan pembuktian dan juga dengan contoh-contoh yang sifatnya pendekatan secara model matematisnya itu akan bisa dibaca di dalam paper yang saya uploadkan juga di CLS dengan judul AdWords and Generalized Online Matching. Dari sisi implementasi oleh para mesin pencari tentu saja perlu memikirkan dua komplikasi. Yang pertama adalah komplikasi dari sisi budget dan dari sisi click-through rate yang belum tentu diketahui pada saat iklan akan ditampilkan. Nah, dengan demikian search engine perlu untuk menggaransi bahwa pengiklan akan tidak di-charge lebih sesuai dengan batasan yang sudah ditentukan oleh pihak pengiklan tersebut. Dalam konteks click-through rate atau CTR, setiap iklan tentu saja memiliki nilai probabilitas yang berbeda untuk bisa diklik oleh para pengunjung. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini pengiklan satu, ya dengan iklan yang sama, misalkannya dengan iklan yang sama, pengiklan satu menawarkan $2 dengan klik probability adalah 0,1. Pengiklan 2, iklan yang sama dengan advertiser pertama, nilai biddingnya adalah $1 dengan probabilitas diklik adalah 0,5. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa ada preferensi yang berbeda tentu saja dari mesin pencari ya untuk menampilkan iklannya. Ya bahwa dengan klik probability yang lebih besar, ya meskipun nilai dolarnya lebih kecil, tentu ini akan bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan. Nah, disinilah ya karena click through rate sifatnya adalah historical, maka bagi mesin penyedia layanan untuk mengiklankan seperti Google ataupun mungkin Yahoo dan lainnya, perlu memikirkan adanya eksploitasi dan eksplorasi. Ya, jadi perlu diseimbangkan antara nilai eksploitasi dan eksplorasinya. Eksploitasi artinya adalah kita hanya memilih, ya, keep showing, kita hanya memilih yang memang click through rate-nya baik. Tapi bukan tidak mungkin bahwa startup baru memiliki nilai inovasi yang lebih tinggi, sehingga bisa saja perlu dieksplorasi, sehingga produk-produk baru bisa tetap untuk diiklankan. Dalam sisa waktu kita untuk sesi kali ini, kita akan coba melihat bagaimana algoritma greedy diterapkan sebagai salah satu cara untuk mengatasi bipartite matching sesuai dengan yang kita lihat di awal tadi. Nah, kasus yang kita hadapi adalah ya bahwa kita di sini mengambil satu lingkungan yang disederhanakan dari periklanan. Jadi katakan ada satu iklan yang akan ditampilkan untuk satu buah query. Kemudian setiap pengiklan memiliki nilai budget yang sama, serta setiap iklan memiliki kemungkinan yang sama juga untuk diklik. Nah, kemudian katakan ada satu nilai dolar atau satu nilai finansial yang diberikan, yang ditawarkan untuk setiap iklan. Katakan di sini nilainya sama, yaitu $1. Ini sebagai setting kita. Kemudian kita mencoba menerapkan algoritma greedy yang paling sederhana. Jadi pada saat ada query masuk, pilih advertiser secara acak dengan nilai bidding 1 sesuai dengan yang ditawarkan. Nah, ingat tadi bahwa nilai competitive ratio untuk greedy adalah setengah ya atau 1/2 peluangnya. Maka kita akan coba melihat performa dari algoritma greedy terhadap situasi ini. Oke, kita akan coba melihat dari contoh situasi kita tadi. Jadi ada dua advertiser A dan B. A akan bidding ya dengan nilai bidding tadi katakan nilai budgetnya adalah $1 per bidding per query. Dan A hanya akan melakukan bidding untuk query X.
Kemudian B akan melakukan bidding untuk query X dan Y. Jadi ada dua query nih yang ditawarkan oleh B. Ya, nah masing-masing A dan B punya nilai top up atau nilai istilahnya prepaid yang dibayarkan adalah sebanyak $4. Ya, maka seandainya ada query stream XXXX, kemudian YYYY, ya, masing-masing sebanyak 4 kali, dan kalau kita menggunakan greedy dengan worst case skenario-nya, maka dengan nilai tadi setengah sebagai rasionya, maka nilai worst case kita atau urutan kemunculan worst case kita untuk pemilihan advertiser adalah B yang dipilih secara keseluruhan, sedangkan A tidak mendapat giliran. Ya, atau dengan kata lain di sini berarti B mendapatkan keuntungan ya bahwa dengan query stream yang dimiliki dia akan langsung dipilih. Ya karena dipilih secara acak dan karena keteracakannya ya sesuai dengan peluang dari algoritma greedy yang worst case, maka semua dialihkan ke B. Atau bahkan semua dialihkan ke A ya kalau memang itu hanya memantau query yang X-nya saja. Ya, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa dengan algoritma greedy kita tidak memiliki keseimbangan. Ya, karena semata-mata hanya melihat kepada keteracakan dan memilih apakah yang dipilih itu sesuai dengan kriteria atau tidak, tanpa memikirkan adanya keseimbangan. Nah, seharusnya kalau melihat kepada nilai keseimbangan, maka peluang yang paling baik ya, atau urutan yang paling baik sebenarnya adalah ya kita ambil ya katakan di sini karena query urutannya adalah XXXXX, maka kita semua alokasikan untuk A terlebih dahulu, maka kemudian karena B hanya spesial untuk Y, maka Y-nya bisa kita alokasikan untuk B di belakang. Ya, ini mungkin bisa kita jadikan sebagai salah satu alternatif untuk kemunculan secara optimal terhadap advertisernya. Ya, tetapi kita akan melihat nanti dalam sesi selanjutnya minggu depan bahwa opsi yang kedua ini pun sebenarnya bukan opsi yang baik. Ya, karena kita sebetulnya perlu memikirkan adanya balance, ya, adanya keseimbangan. Keseimbangan terhadap apa? Keseimbangan terhadap nilai bidding maupun keseimbangan terhadap nilai budgetnya. Nah, tapi paling tidak di sini kita bisa melihat bahwa kompetitif rasionya adalah setengah. Ini worst case-nya, dan boleh dikatakan greedy algorithm adalah deterministik dan hanya bisa melihat hanya berdasarkan pilihan di waktu-waktu tertentu saja. Baiklah teman-teman, di akhir sesi kita ini kita akan coba melihat ya bagaimana instansi-instansi besar merancang arsitektur untuk advertising. Ya, sebagai contoh misalkan bagaimana kita melihat di dalam slide ini arsitektur pengelolaan data skala besar yang ditawarkan oleh Hortonworks yang sebenarnya secara layer-layer infrastrukturnya juga diterapkan di Google atau mungkin di Facebook dan juga di Yahoo. Ya, dalam arti kita mencoba untuk melihat bagaimana di dalam setiap layer kita akan memanfaatkan ya untuk pengelolaan data skala besar ini hal-hal atau komponen-komponen sub-subsistem yang dianggap penting. Nah, sebagai dasar dari semua, tentu saja teman-teman bisa melihat ya di dalam gambar kita di sebelah kanan bawah adalah keberadaan dari Hadoop file system. Nah, kemudian di atasnya akan dikaitkan sub-subsistem. Ya, sebagai contoh misalkan kita melihat di sini adanya MapReduce dan juga misalkan untuk pengelolaan yang in memory adalah Spark. Kemudian juga kaitannya dengan basis data misalkan untuk koneksi dengan sistem basis data berbasis SQL bisa menggunakan Hive. Ataupun mungkin juga bagaimana data diolah untuk ditampilkan. Nah, kita bisa menggunakan HBase ya. Nah, disertai dengan berbagai macam
hal terkait dengan aplikasi di sekitarnya. Ya, sebagai contoh misalkan untuk melakukan analisis, kita bisa menggunakan cukup banyak pilihannya ya, berbagai macam aplikasi yang bisa dikaitkan dengan sistem pengelolaan data skala besar kita. Nah, mengapa saya menampilkan arsitektur ini? Tujuannya adalah agar teman-teman bisa melihat ya bahwa untuk pengelolaan data skala besar, kita perlu melakukan integrasi berbagai subsistem sesuai dengan konteks dari subsistem itu sendiri. Ya, sebagai contoh kalau saya ambilkan di sini adalah untuk batch processing, kita bisa menggunakan MapReduce. Tetapi untuk streaming, tentu MapReduce ini tidak akan bisa dimanfaatkan, maka kita bisa menggunakan Spark misalnya. Dan disinilah kita akan bisa melihat bagaimana kolaborasi antara subsystem dengan basic adalah Hadoop Data File System. Sebelum kita membahas mengenai balance algorithm di dalam bipartite matching untuk periklanan, maka ada baiknya rekan-rekan mencoba untuk melihat dari satu paper yang saya tawarkan sebagai studi kasus dalam kaitan untuk temporal analytics untuk melakukan web advertisement. Nah, dengan melihat paper ini, mudah-mudahan teman-teman nanti akan lebih memiliki bayangan untuk bisa memanfaatkan balance algorithm ya terkait dengan bagaimana mengalokasikan antara pihak yang memasang iklan dengan penyedia jasa pemasangan iklan. Ya, seperti misalkan melalui search engine Google atau Yahoo atau yang lainnya. Nah, mengapa temporal analytics ini menjadi sangat-sangat berperan? Karena kita ketahui misalkan di dalam penghitungan untuk mengalokasikan, sebagaimana yang teman-teman lihat di dalam greedy algorithm di beberapa slide sebelumnya, kita memerlukan adanya click-through rate. Dan bagaimana click-through rate tersebut dihitung, tentu saja akan didasari oleh temporal analytics yang tersimpan di dalam sebuah sistem periklanan. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mencoba melihat ya bagaimana kaitannya antara click counts yang tentu saja akan berefek nantinya kepada click-through rate dengan keywords yang nantinya akan bermanfaat pada pengalokasian untuk pemasangan iklan sesuai dengan bidding dan juga sesuai dengan click-through rate yang sudah ditentukan. Nah, adapun untuk pembagian tugas dalam mengerjakan, teman-teman bisa melihatnya di CRS, jadi silakan teman-teman bisa berdiskusi di dalam kelompok, masing-masing nanti terdiri atas 2 orang, pembagian sudah saya berikan di CRS, jadi akan ada 2 orang membahas nomor 1 sampai 4, kemudian berikutnya nomor 5 sampai 8. Baik, terima kasih teman-teman untuk perhatian dan juga untuk kesediaan waktu teman-teman melihat penjelasan di dalam video ini. Semoga apa yang diberikan boleh menjadi inspirasi. Dan kita akan membahas lebih dalam mengenai algoritma pengalokasian iklan di dalam pengelolaan data skala besar ini. Kita akan mencoba melihat balance algorithm di dalam sesi pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih sekali lagi, tetap sehat dan bersemangat, dan semoga penjelasan sesi ini memberikan inspirasi.